setiap hari dari pukul 17 sampai 17.30 waktu Indonesia Barat. Dulur-dulur bisa ikuti program Hikmah Ramadan di Pro 4 RRI Palembang, kanal 88,4 FM atau di RRI Digital dan streaming kami rri.co.id. Ramadan RRI, berkah untuk negeri. Dulur-dulur, dengar lagi kita peloi Hikmah Ramadan bersama Ustadz Hito sore hari ini di Harmoni Ramadan Pro 4 RRI Palembang. Baik dulur, masih di 88,4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Kini saatnya tiba kita masuk ke acara selanjutnya, yaitu Dialog Hikmah Ramadan. Masih tetap bersama Ustadz kita, Ustadz Muhammad Setiawan SH MH, yang hari ini kita ngambil tema sejarah peredaran dunia. Izin Ustadz, benar Ustadz ya? Iya, sejarah peradaban dunia. Peradaban, sejarah peradaban dunia. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik dulur, kita sejenak lagi akan mendengar ke tausiah dari Ustadz Muhammad Setiawan SMH, atau yang sering kita dengar, yang sudah kita kenal panggilannya Ustadz Cekwan. Benar sih Ustadz? Iya. Jadi dulur, kayak kita dengarkan dulu gambaran umumnya dulu mengenai temanya, kemudian dulur bisa bergabung ke sini di 0711 351 656. Dulu bisa juga seperti di luar tema juga bisa Ustadz ya. Iya. Asal tentang agama. Iya. Kalau tentang kedokteran enggak do, bukan gitu. Jangan. Okay. Agak salah resep ya. Baik Ustadz, mohon maaf tanpa berlama-lama lagi kami persilakan waktunya untuk Ustadz memberikan pencerahan dengan kita untuk pengamat perempat Galuh-Galuh. Silakan Ustadz. Iya, terima kasih Cik Rasid. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahyukum bitahiyatul Islam tahiyata ahlal jinan fatahiyatuhum fiha salam. Salamun qallam mir rabbir rahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala ta'ala fil kitabihil aziz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, ila akhiril ayah. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim, wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa ba'du. Para pendengar, para pemirsa, kaum muslimin, kaum muslimat dimanapun berada, yang insyaallah senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kita bersyukur kepada Allah dengan mengucap alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'amillah. Syukur ini senantiasa kita panjatkan atas kehadiratnya Allah Subhanahu wa taala, karena di hari ini kita dapat kembali menikmati segala bentuk pemberian Allah itu. Baik itu nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat masih Allah unjukkan indera yang bisa sehingga kita bisa memahami, bisa mempelajari, bisa mendengarkan daripada berbagai macam disiplin ilmu agama Islam yang dibagi dalam berbagai tema, yang pada hari ini kita ngangkat judul temanya sejarah peradaban Islam di dunia. Setelah kita bersyukur kepada Allah dengan kita mengucap alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'amillah, maka selanjutnya kita sama-sama bersolawat dan bersalam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam tersebut juga kita kirimkan kepada para keluarga, para sahabat, para kerabat,
para pengikut beliau dan seluruh umat beliau dengan membaca Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Para jemaah, para pendengar sekalian, ngulangi informasi dari Cik Rasid tadi. Bagi yang ingin bertanya dan ingin berdiskusi atau memberikan masukan juga tidak apa-apa kepada kami, dipersilahkan menghubungi nomor telepon ataupun nomor WA yang sudah disediakan oleh channel RRI Perempat ini, baik itu dalam tema, seputar tema ataupun di luar tema, ada tidak masalah. Kalau baca ya kita jawab, kalau belum baca artinya kita jadikan PR kita sama-sama. Jemaah yang dimuliakan Allah, tema kita hari ini beberapa waktu yang lalu, karena yang ditugaskan di RRI Perempat ini di dialog hikmah Ramadan menjelang berbuka kami dewe artinya. Jadi tema itu sudah kami sebar, sudah kami bagi, dan pada beberapa hari yang lalu kita sudah lebih kurang seminggu kita sudah menghabiskan tema terkait rukun dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu rukun iman, rukun Islam, rukun ihsan, bagaimana itu syariat, tarekat, hakikat dan marifat, serta berbagai kajian-kajiannya. Nah, adapun kaki untuk fikihnya secara secara rinci, kaki akan kita bagi lagi dalam tema-tema berapa hari ke depan. Tapi dalam tema 2-3 hari ke depan ini insyaallah kita tidak akan bicara soal dalil, kita tidak bicara soal nas, tapi kita akan bercerita. Tapi tetap dengan literatur, bukan yang ngalur ngidul, Cik Rasid kalau ngalur ngidul biarlah itu nyari bukuan we. Sudah ngalur ngidul gitu kan. Nah, tentu dengan literatur, dengan sumber, dengan referensi yang ada, tapi kami akan menyajikan ini dalam bentuk cerita karena kita akan membahas atau mengkaji 2-3 hari ke depan ini terkait sejarah, khususnya sejarah Islam. Nah, di hari pertama ini kita akan bahas terkait sejarah peradaban Islam yang ada di dunia secara umum. Di dalam ilmu, berbagai disiplin ilmu agama Islam, ada istilah juga sebutan tarikh. Tarikh itu tarikh atau tarikh itu taroyaho. Artinya itu penanggalan. Jadi peristiwa-peristiwa yang dicatat berdasarkan waktu dan tempat tertentu itu disebut tarikh. Nah, hari ini tarikh itu juga bagian dan kaitannya dengan sejarah. Nah, hari ini tema kita sejarah peradaban Islam dunia. Kalau Islamnya tidak usah dibahas lagi, kita sudah bahas kemarin. Artinya segala seluk-beluk yang berkaitan dengan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu adalah keislaman. Kajiannya kan itu kira-kira. Dunia, nah artinya segala apa yang ada di pucuk bumi ini, itulah yang dikategorikan sebagai dunia, baik itu yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Tapi kalau kita bicara soal sejarah peradaban, maka tentu yang ada di bumi, karena ini berkaitan dengan sosial kemasyarakatan. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah, yang akan kita bahas dulu secara harfiah atau secara lughawi atau secara bahasa, itu adalah sejarah peradaban itu dewe. Baik, pertama ada kata-kata sejarah. Mungkin kita sering denger atau kita sudah pernah belajar di bangku sekolah dasar SD, kalau dulu SR, sekolah rakyat, sekarang ada lagi sekolah rakyat di zaman Pak Presiden kita ini. Lalu di tingkat selanjutnya ada SMP, sekolah menengah pertama. Lalu di selanjutnya ada tingkat SMA, sekolah menengah atas, ataupun yang sederajat dengan itu, artinya ada madrasah, ada pondok pesantren, ada sekolah kejuruan, sampai ke perguruan tinggi. Ada salah satu sub cabang dari ilmu pengetahuan sosial atau IPS, itu namanya sejarah. Sejarah itu kata serapan dalam bahasa Indonesia. Aslinya akar kata itu berasal dari bahasa Arab, syajarah. Jadi sejarah itu asal katanya dari bahasa Arab, syajarah. Syajarah itu apa? Syajaratun maksudnya. Syajarah itu apa? Syajarah itu kalau kita terjemahkan pohon, kayu. Nah, jadi apa kaitannya antara sejarah dengan sejarah dewe? Kalau kita tidak ngerti mungkin bingung apa dia kaitannya batang kayu dengan cerita masa lampau gitu. Nah, tapi jemaah dimuliakan Allah,
sejarah itu adalah salah satu cabang dalam ilmu sosial atau humaniora yang itu membahas terkait waktu, tempat, peristiwa yang itu terjadi pada masa lalu atau yang sudah kita lewati. Nah, jadi dari dulu awal sampai ketik ini itu sejarah. Dari saat ini ke depan itu belum jadi sejarah karena kita tidak pernah tahu apa yang terjadi. Nah, yang sudah terjadi itu sejarah. Apa makna kita mempelajari sejarah itu? Intinya itu kita mempelajari sejarah itu gawe wong lamo nanti masa lampau itu kita jadikan pembelajaran untuk di masa depan. Artinya apa? Yang baik kita teruskan, kita kembangkan, yang buruk jangan terulangi. Kira-kira itu. Itu guna kita mempelajari masa lalu atau sejarah itu dewe. Jemaah ini dimuliakan Allah. Jadi apa dia kaitannya tadi sejarah yang salah satu rumpun ilmu dalam ilmu pengetahuan sosial kita di Indonesia ini dengan akar kata sejarah itu dewe. Artinya sejarah kan. Sejarah itu asal kata dari sejarah pohon. Nah, sekarang ini. Sekarang coba kita kaget kalau sudah buka, kalau sekarang jangan. Karena pikiran kita tinggal nunggu azan maghrib. Kaget lah sudah buka, sudah tarawih lah, sudah tarawih. Atau besok pagi sudah sahur, sudah subuh, sambil jogging, sambil olahraga. Coba diamati, ditadaburi coba alam tuh. Tidak usah jauh-jauh pohon, batang kayu yang ada di depan rumah kita masing-masing. Atau pinggir jalan. Nah, tidak usah banyak-banyak. Cukup sih kok batang pohon. Terserah nak batang apa be. Yang penting pohon dan masih hidup pohon itu tentunya. Kaget jingoi dari ujung sampai ke ujung. Di dalamnya sangat pohon itu pacak hidup, pacak tegak karena dia ada bagiannya yang tersimpan dalam tanah, yola akar. Akar itu tugasnya untuk nguat ke pohon itu dewek dari angin, dari panas, dari hujan, untuk sebagai cadangan makanan, untuk serapan banyu, untuk menguatkan dia kepada pondasi tanah itu dewek. Ada akar, banyak akar itu. Tidak mungkin akar itu sikok, walaupun dia tunggang pasti masih ada bagian-bagian cabang dari akar itu. Apalagi serabut. Nah lalu naik dikit ke akar itu ada yang namanya batang. Batang ini kaget sikok dulu dia ininya, apa namanya itu, kayunya kan. Lalu dia batang itu ada cabang, dari cabang dia ada ranting, dari batang tuh ada dahan, dari dahan ada cabang, dari cabang ada ranting, terus sampailah kaget dari banyaknya ranting-ranting, banyaknya cabang-cabang baru itu ada yang namanya daun. Daun ini tidak mungkin sikok, kalau daun itu batangnya cuma sikok, kurasa ada apa dengan pohon itu. Nah walaupun pisang, walaupun ini juga banyak ditentu daunnya itu. Nah itu kan ini apa namanya itu pohon yang hidup, pohon yang seger. Kecuali pohon yang mati, makanya aku ngomong tadi pohon yang hidup coba diamati kan. Banyak banyak daun ini tadi. Nah dari daun itu kaki di selo-selo itu ada bunga. Dari bunga-bunga itu kaki muncullah buah. Nah kira-kira model itu. Itu satu kesatuan. Jadi apa makna sejarah itu? Hubungannya dengan pohonnya tadi. Artinya kita ini ada awal. Mula yola bibit yang kelak akan menghujam ke bumi jadi akar. Lalu kaki kita ada masanya kita apa namanya itu berdiri tegak kokoh, masa kejayaan sebutlah, itulah batang pohonnya tadi. Lalu kaki dari kejayaan itu ada cabang-cabang lagi, ada lagi cerita-cerita di balik-balik itu, ialah dahan ranting sini. Dari situ kaki ada lagi peristiwa-peristiwa kejadian-kejadian dari masing-masing, ialah daun-daun ini tadi. Dari masing-masing daun nih kaki dari dahan tadi ada lagi bunga dan buah, artinya ada lagi rasa-rasa yang berbeda. Kalau daun tuh mungkin rasanya pahit fotosintesis klorofil. Nah kalau dari bunga itu mungkin dia mengeluarkan bau yang wangi. Nah dari buah lagi mungkin dia mengeluarkan rasa yang manis dan sebagainya. Jadi ada banyak dinamika, ada banyak rasa, ada banyak varian lah kalau bahasa hari ini. Peristiwa-peristiwa maksudnya itu. Nah itu makanya disebut sejarah itu kaitannya bahasanya itu diambil bahasa Arab, sejarah artinya pohon. Artinya ada semacam fase, ada semacam mata rantai, ada semacam kronologis yang terjadi di masa lampau. Yang itu dimiripkan atau dianalogikan dengan batang pohon kayu ini tadi. Itu sejarah. Lalu yang kedua peradaban. Peradaban ini kalau kita jingok ada sikok kata namanya adab. Asal kata juga dari bahasa Arab. Adab. Adab itu ialah sesuatu kaget kaitannya adab itu. Karena peradaban dengan kebudayaan kaget ada kaitannya. Dia itu tipis yang bedanya. Beti cek kalau bahasa budak hari beda tipis. Jadi peradaban dengan kebudayaan. Kalau kebudayaan thaqafah bahasa Arabnya, kalau peradaban hadarah. Nah, lalu apa bedanya? Kalau kebudayaan sesuatu yang itu hidup di tengah-tengah masyarakat atau dihidupkan oleh masyarakat itu dewe yang dia sudah berpadu dengan campur tangan apa namanya itu faktor alam, faktor lingkungan, faktor agama, faktor X dan faktor in. Artinya ada faktor luar dan dalam. Sesuatu itu hidup dan itu teradat di masyarakat tertentu. Nah, lalu muncul lagi istilah peradaban. Peradaban itu asal katanya adab. Adab itu kalau dalam kajian akademis itu lebih kepada sastra. Tapi kita tidak bicara kepada situ.
adab yang dimaksud peradaban di sini itu ialah kalau kata wong tuh kalau dalam istilah itu kata wong itu kurang adab. Nah, adab itu maksudnya segala sesuatu kebudayaan itu juga hampir mirip kebudayaan, segala sesuatu yang hidup di masyarakat itu dewek, tapi dia lebih kepada dilandasi dengan landasan keagamaan. Makanya disebut peradaban yang tadi. Artinya ada sesuatu yang ngatur. Kalau kebudayaan tadi mungkin dia apa bahasa itu liberal, liar, bebas, free. Nah, tapi kalau peradaban dia lebih kepada sesuatu, ada sesuatu yang mengatur di situ, entah itu moral, entah itu keagamaan. Nah, jadi jemaah ini dimuliakan Allah. Jadi kalau peradaban dia tidak liar, tidak bebas, tapi ada yang mengontrol, baik itu yang mengontrol agama maupun yang mengontrol moral itu dewek di lingkungan masyarakat. Tapi kalau dia kebudayaan sesuatu yang dia kesannya itu bebas, liar dan dia lebih free. Tapi ketika kebudayaan itu dewek ada unsur yang mengatur dalam situ, maka dia akan bisa jadi kebudayaan itu suatu peradaban. Nah, caknya ada telepon, Cak. Iya, Pak. Kita terima Ustaz. Ya, terima dulu. Baru kita lanjutkan cerita ini. Iya, Pak. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa, Cek? Dengan siapa, Cek? Dengan Cik Adi di Sukarami. Oke, Cek Adi Sukarami. Cik Adi di Sukarami. Oke, siap. Ya. Adi ini ada Ustaz Cekwan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yo, Cik Adi, ya tadi. Ya, sesuai dengan tema kita hari ini ya Ustaz, sejarah peradaban Islam ini Ustaz ya. Iya. Ya, dengan ini kebetulan kita di momen masih bulan Ramadan, Ustaz, Ramadan. Nah, di Ramadan tuh ada yang sholat istimewanya itu kan ada Qiyamul Lailnya, Ustaz. Iya, Qiyamul Lail. Ya, nah yang aku tanya ke Ustaz, ada Ustaz kami ini kan berpendapat katanya di zaman Rasulullah dulu kan sholat ini itu tarawih itu Pak Ustaz tidak boleh dilakukan secara terus-menerus di masjid Pak Ustaz. Nah, yo katanya kalau di masjid terusnya katanya jadi wajib katanya. Benar Pak Ustaz ya, mohon pencerahan Ustaz ya. Seputar sholat tarawih Ustaz ya. Saya Pak Ustaz, terima kasih Pak Ustaz. Ya, terima kasih, Cak. Ya Pak, jelasin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nabi kita Muhammad SAW mencontohkan kepada kita tarawih itu pertama bilangannya itu ada ikhtilaf dan perbedaan kalangan pendapat para ulama. Nah, jadi kita jangan membahas soal bilangan karena bilangan itu dari zaman dulu memang ada ikhtilaf itu. Karena Nabi itu melaksanakan itu dengan berbagai varian. Nah, yang kedua, Nabi itu melaksanakan sholat tarawih itu di masjid dan kadangkala beliau melaksanakan di rumah, tapi kebanyakan di rumah. Nah, karena apa? Kalau itu diformalkan bahasanya, diformalkan di masjid, kata Nabi seakan-akan kaki itu menjadi kewajiban bagi umat. Sama dengan riwayat dengan kedudukan fardu ainnya sholat fardu 5 waktu. Itu benar, Cak, memang ada dalilnya. Nah, lalu di zamannya Sayyidina Umar bin Khattab, sholat tarawih itu dibesarkan lah bahasa itu dibiarkan, disemarakkan, disyiarkan dengan diadakan di masjid dan diadakan secara berjamaah. Besak kecil, lanang betina, tua muda, gadis, bujang, janda, dudo, segalanya boleh melo uji Nabi. Dikata Sayyidina Umar, bukan Nabi, salah sebut aku. Dikata Sayyidina Umar. Nah, kata Sayyidina Umar inilah bid'ah yang paling bagus kata Sayyidina Umar. Sayyidina Umar yang ngomong tuh, bukan ulama ini bukan, tapi Sayyidina Umar bin Khattab, khalifah kedua. Nah, jadi zaman Sayyidina Umar baru disemarakkan itu. Zaman Sayyidina Abu Bakar tidak berani melaksanakan tarawih berjamaah karena Nabi tidak kata nuntunnya. Cuma kata Nabi di masjid boleh, di rumah boleh, dan Nabi banyak di rumah. Apalagi zaman Nabi kan. Nah, jadi cak mano itu. Jadi kita tidak melok Nabi Pak Ustaz. Nah, balik lagi ke cerita kita di awal. Kita ini namo etikot akidah kita ini ahlus sunnah wal jamaah. Ahlus sunnah itu apa? Melok Quran, melok sunnah. Melok kata Allah, melok kata Nabi. Wal jamaah di ujungnya. Wal jamaah itu apa? Wal jamaah ini perbedaan pendapat, tapi kata para ulama ali wal ashab, keluarga dan sahabatnya Nabi. Sayyidina Umar itu keluarga lah yo, sahabat lah yo. Sayyidina Umar itu mertua Nabi sekaligus sahabat utamanya Nabi. Nah, ada juga ngomong cukup sampai situ, yaitu keluarga dan sahabat Nabi. Ada yang ngomong masuklah tabi'in, ada yang ngomong tabi'ut tabi'in, ada yang ngomong sampai ke generasi salaf. Generasi salaf itu kapan? Generasi salaf itu sampai ke masanya Imam 4 mazhab ba'da tabi'ut tabi'in. Nah, ada yang ngomong generasi setelah itu bukan lagi disebut wal jamaah. Ada yang ngomong juga ini itu berbeda pendapat, tapi paling tidak gawi itu gawi baik, jemaah yang dimuliakan Allah, maka kita turuti. Itu adalah bentuk ijtihadnya Sayyidina Umar bin Khattab. Nah, Qiyamul Lail yang dimaksud itu banyak versi. Ada yang ngomong tarawih witir, ada juga yang ngomong tahajud dan hajat. Tapi itu hanya istilah, hanya sebutan. Yang harus kita galakkan itu adalah ibadatnya itu dewe, bukan pada teori-teori tentang ibadat itu dewe. Nah, oke, jemaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Ta'ala, caknya ada tepun cuma jangan hilang caknya ya. Iya, kita lanjutkan dulu. Kalau dia muncul lagi baru kita lanjutkan. Iya. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah,
kita bicara ngomong sejarah peradaban Islam yang ada di dunia, artinya secara umum. Besok insya Allah yang ada di Nusantara kita bicarakan, karena ini RRI Pro 4 kita ini kan channel Suara Budaya, maka 3 hari ini memang gue nian, maka kalau RRI Pro 4 baca ngomong Cik Rasid, dia ngomong 3 hari tema Cik Wan ini gue nian katanya. Karena hari ini kita sejarah peradaban dunia, besok insya Allah yang Nusantaranya, yang ketiga kaki baru yang tentang yang kita sekarang ada di dalamnya, Palembang ini. Nah, kita bicara soal sejarah peradaban dunia. Paling tidak ada beberapa fase yang menjadi titik tonggak sejarah peradaban di dunia itu dewe. Pertama, itu adalah masa yang dikenal dengan pra diutusnya baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaki ada kita bicara soal Nabi dan Rasul. Kapan itu Pak Ustadz? Sejak diutusnya Nabi Allah Adam alaihi salam sampai diutusnya Nabi Allah Isa ibnu Maryam alaihi salam. Jadi Nabi kita Muhammad itu lahirnya kira-kira tahun 600-an Masehi. Nah, kalender Masehi itu dewe baru ditetapkan ketika zamannya Nabi Allah Isa alaihissalam. Ada yang ngomong sebelum, ada yang ngomong sesudah. Tapi paling tidak di rentang-rentang itulah. Walaupun itu kisaran waktunya jauh, itu 100-200 tahun. Jadi dari Nabi Isa ke Nabi Muhammad itu ada jarak lebih kurang 500 sampai 600-an tahun. Nabi Muhammad kan lahir 600-an Masehi. Nah, Nabi Isa itu lahir di awal Masehi. Jadi dari Nabi Isa ke Nabi Muhammad itu jarak rentang waktunya lebih kurang 500 sampai 600-an tahun yang lalu. Tidak, kalau sekarang ini kan Hijriah itu 1447. Artinya kalau kita tarik 14 abad yang lalu kelahiran Nabi, 6 tambah 4 10, 20 abad yang lalu kelahirannya Nabi Isa. Jadi kalau sekarang tahun miladiyah itu 2025, ya memang masuk akal, kira-kira di kisaran tahun itulah kelahirannya Nabi Isa itu, 20 abad yang lalu kan. Nah, jadi dari utusnya Nabi Allah Adam, mati manusia pertama turun ke bumi, sampai ke Nabi Allah Isa, itu masa pra Nabi Muhammad SAW. Kapan masa itu berlangsung? Para ulama ada perbedaan pendapat di kalangan ini. Ada yang ngomong dari kita ke Nabi Adam itu lebih kurang 5.000 tahun. Dari kita. Kami ralat. Dari Nabi Isa ke Nabi Allah Adam itu lebih kurang waktunya 5.000 tahun. Dari Nabi Adam ke Nabi Isa. Itu rentangnya lebih kurang 5.000 tahun. Mak mana Pak Ustadz pacak melacaknya? Apa zaman itu ada Google Drive pacak nyimpan data itu kan di laptop? Atau ada hard disk zaman itu? Jawabannya ya belum ada. Nah, mak mana pacak ada? Orang Arab dan orang Bani Israel itu adalah bangsa yang sangat menjunjung tinggi urusan nasabnya. Jadi silsilah keturunan itu mereka tuh hafal. Kalau kita mungkin paling banter sampai ke buyut. Mereka tuh hafal bin itu. Dan sampai hari ini itu Arab dan Bani Israel. Nah, dua bangsa itu mereka sangat menjunjung tinggi bin itu dia hafal. Nah, kalau kita mbek banter kalau taruh lah misalnya wong tuh nganten usianya lebih kurang 25-30-an, artinya tiap 100 tahun sekali ada lebih kurang 3 atau 4 generasi. Nah, cara ngembek kan itu. Nah, kita hitung kalau misal berapa generasi yang mereka tahu dari mereka sampai ke Nabi Adam itu, walaupun itu terjadi perbedaan juga, ada yang banyak, ada yang dikit dia tuh bin itu kan. Karena barang itu tidak dicatat kan, hanya dalam ingatan, tapi tidak mungkin jauh-jauh dari situ. Nah, kalau kita kita tarik sekitarnya itu dari sekian macam rangkaian silsilah yang ada itu, maka itu masuk akal di antara 5.000 tahun. Coba kita lanjutkan dulu, Cik. Kita jawab dulu. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam, menuju. Ada ikut bahan kemarin Ustaz. Tanya ke? Lanjut. Bagian waktu. Baik, sakit mesti dia ada. Oke, siap, lanjut. Ayo, anak nanya antara Ihsan dengan Al-Ihsan. Kamu dah ada Ustaz? Ada. Kita itu Iya. Ihsan dengan Al-Ihsan. Kedudukannya. Ya. Oke, Ustaz, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ihsan dengan al-ihsan. Iya, secara bahasa itu dalam bahasa Arab ini Mang Ju. Intinya sama Mang Ju, asal katanya hasanah, hasan kan. Artinya kebaikan. Kalau kita balik ke kajian kita kemarin sama barang tuh barang itulah, uya dengan garam kan. Ibarat apa namanya itu? Banyu dengan air Nah, ayo dengan air ya, sama. Nah, bedanya dalam bahasa dari sisi gramatikal bahasa Arab. Nah, kalau ihsan itu ihsanun dalam bahasa Arab Kalau dia al-ihsan, al-ihsanu. Nah, tanpa ada tanwin. Dari sisi bahasa. Mana kajiannya kage itu kita ngaji nahwu dan shorof yang lebih dalam tentang itu ya. Itu mengujuk jawabannya. Nah, jadi balik ke cerita kita tadi. Nah, jadi kalau dari zaman Nabi Isa sampai ke Nabi Adam itu 5.000 tahun, kita tambah 2.000 tahun dari zaman pasca Nabi Isa Nabi Muhammad sampai kita, jadi lebih kurang 7.000 tahun ya. Nah, 7.000 tahun itu maka bukan usia dunia,
usia turunnya Nabi Allah Adam, artinya ada hidup manusia ini sampai ke hari ini itu lebih kurang cuman 7 ribuan tahun yang lalu. Artinya masih di bawah 10 ribuan tahun. Nah, maka jemaah yang dimuliakan Allah, ketika ada penemuan fosil yang dikaji oleh saudara-saudara kita dari arkeologi yang nyatakan soal apa namanya itu rangka fosil penemuan tentang manusia purba, maka jawabannya itu memang ada dan memang benar, memang fakta manusia purba itu. Tapi kita jengok kajian-kajian karbon dari kawan-kawan arkeologi itu jawabannya bukannya ribuan atau puluhan ribuan tahun yang lalu, tapi jawaban mereka jutaan tahun yang lalu. Nah, jadi jemaah yang dimuliakan Allah, jadi tidak usah kita berbantah-bantahan antara sains dengan agama. Karena memang bukan masa itu yang ditemukan itu yang ditemukan di Sangiran, di Jawa Tengah, di mana-mana termasuk di Palembang, di Oki ya. Kerangka-kerangka itu memang itu usianya memang bukan zaman usianya Nabi Allah Adam alaihissalam, sebelum itu jauh. Nah, sekarang kita balik lagi ke Islam. Nah, coba kita angkat dulu, Cek. Batas Halo, Islam Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak dikit Pak Ustaz nanya dikit Pak ini. Dari siapa- dari siapa nih, Cak? Ini Pak, ini apa namanya itu kalau kita dibuat nih Pak. Kalau kuping gatal kita mana Pak? Boleh ya Pak digigit batal enggak puasanya? Kuping batal Dikorek. oh dikorek, iya iya. Dari siapa nih, Cek? Halo, dari siapa, Cek? Itulah Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jadi cek tadi yang belum kita ketahui namanya dan asalnya. Beliau bertanya tadi terkait kalau bulan puasa boleh tak kuping dikorek. Nah, jawabannya kalau ngorek bersihkan, enggak katik masalah, Cek. Boleh ya, wong kebersihan bagian dari iman. Tapi kalau ngorek itu memasukkan sesuatu ke dalam lubang kuping itu tadi, nah ini yang jadi problem. Yang bisa-bisa dia membatalkan puasa itu, membatalkan puasa itu, Nah, tapi kalau obat cak mana Pak Ustaz? Obat itu ada dua versi, ada yang ngomong itu membatalkan, ada yang ngomong tidak karena dia bukan tidak ada unsur yang mengilatkan dari hukum batalkan itu. Tapi kajiannya panjang tentang itu. Kalau dia obat tetes telinga. Nah, tapi kalau dia ngorek kuping, selagi tidak ada barang tuh kata tempat itu dimasuknya ke dalam kuping sampai ke dalam nih nanti bukan di pinggir nih, maka itu tidak membatalkan. Tapi kalau ketika ada sesuatu yang masuk termasuk kata tempat itu, maka itu membatalkan. Jadi yang tahu tuh tentang dia tuh dewe. Coba cek itu angkatnya. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dengan Assalamualaikum juga Pak Ustaz. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengujuk Ini Sako. dari Desa Sako, Cak. Mengujuk Sako. Oh iya, mengujuk Sako ya. Ya, mohon izin nak bertanya Pak Ustaz. Iya, lanjut. Ya, tentang sejarah tadi ya. Iya. Kami tahu nih ilmunya nih bahwa Nabi Allah itu ada Nabi Allah Ibrahim dengan anaknya Nabi Allah Ismail kan membangun Ka'bah Iya. di Haram itu kan. Mm-mm. Yang ditanyakan memang adanya dah sebelum dibangun tuh ada pondasinya dah sebelum Nabi Allah Ibrahim itu membangun Ka'bah itu sebelumnya. Iya. Itu Pak yang nak ditanyakan. Oh iya. Ya, Siap, lebih kurang terima kasih. Saya menantikan ibadah puasanya ya. Terima kasih Pak Ustaz. Iya, makasih Cek sama-sama. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mengujuk dari Sako Cek. Iya. Dusun Sako ya. Dusun Sako. Ya, bukan Sako kita nih ya. Bukan. Nah, pertanyaan mengujuk tadi terkait sejarah peradaban. Iya, jadi mengujuk ketika bumi itu diciptakan sebelum Nabi Adam turun ini ya. Itu Allah Ta'ala itu sudah membikinkan ibarat bola. Bola itu kan ada ventilnya untuk masuk keluar angin kita itu kumpulnya itu. Nah, bumi juga ketika Allah ciptakan sebelum Nabi Adam turun itu memang sudah ada titik ventilnya tadi. Ialah tempat titiknya itu yang sekarang jadi Ka'bah itu tadi. Nah, jadi zaman itu malaikat itu sudah membangun, sudah ada pondasi, sudah ada bangunan pondasi di Ka'bah itu di titik tempat itu koordinat itu maksudnya itu ya. Nah, adapun di zaman Nabiullah Ismail dan Nabiullah Ibrahim itu hanya diperintahkan oleh Allah untuk membangunkan kembali. Kalau bahasa sekarang ini rehab. Nah, dibangun kembali, ditegakkan kembali, dibagusin lah ya kalau sekarang ini dijadikan tempat yang layak. Nah, pertanyaannya, apakah pondasi yang dibangun malaikat sebelum Nabi Adam sampai ke sebelum dibangun Nabi Ibrahim dan Ismail itu pecah sekarang apa tidak? Ya tentu jawabannya tidak. Kan kalau barang lah bagus tidak mungkin direhab kan kira-kira itu. Pastilah dia lebih kurang sempurna dari yang sekarang ini. Mungkin dia hanya cuma gundukan apa-apa. Nah, tapi apa cak mano bentuk pastinya ana belum ketemu informasi yang valid mengenai cak mano bentuk sebelum dibangun pasca Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Dan habis Nabi Ibrahim itu juga ada berapa kali rehab-rehab terus Ka'bah itu. Bukan yang kita jengok itu asli zaman Nabi Ibrahim itu tidak. Itulah berapa ribu tahun yang lalu kan. Itu ada rehab-rehab terus bahkan sampai masa Rasulullah sampai ke masa sekarang ini. Memang ada perbaikan-perbaikan di tiap masa yang tentu ada perbedaan bentuk ataupun desain dari masing-masing masa. Nah, itu Cek. Jemaah yang dimuliakan Allah, dikit lagi Cek ya. Balik ke cerita tadi. Jadi kalau kita balik lagi ke cerita Islam, cak mana menanggapi manusia purba itu tadi? Nah, jawabannya jangan dikaitkan dengan Nabi Adam karena memang beda masa.
Nah, tapi dalam Islam ada disebut bahwasanya sebelum bumi ini, dalam Quran disebut sebelum bumi ini ditempati manusia, itu ada makhluk yang sudah menempati bumi dan mereka kaum perusak. Kata Al-Quran. Nah, dan dalam penterjemahan para ulama, memang ada jenis makhluk yang hidup di bumi pada waktu itu 3 namanya. Nah, dalam kajian lain kita kaji, dalam kesempatan yang kita kaji, karena ini panjang cerita ini. Pertama namanya Jan, Ban, dan Han. Ada yang ngomong Jin, Bin, Hin. Tapi bukan jin yang sekarang, itu bukan. Itu ada 3 makhluk yang sebelum penghuni bumi. Tapi kajiannya panjang, itu hanya informasi sekilas be. Coba aja kita angkat lagi ini. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum Cik Rasid. Yo. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pintas di Pak Juras. Oh iya, siap ya. Ini nanya dikit, agak meragukan di doa selamat. Doa selamat. Kalau aku sering diajarkan wan najata kan itu. Nah, cuman ada salah satu Ustaz wan najati. Nah, itu apa berbeda Ustaz? Oh yang iya. hawin alaina fi sakaratil maut wan najata. Nah, Iya. cuman ada Ustaz aku sering dengar dia wan najati. Iya. Nah, apa artinya dan apa bedanya? Iya. Maksud dan artinya Ustaz. Nah, itu lah tadi. Iya, siap. Ada pertanyaannya. Terima kasih Tas atas jawabannya. Iya, sama sih. Sehat selalu Tas. Amin, amin, amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Ada juga yang macam wan najati minan nar wal afwa indal hisab. Secara ilmu gramatikal, secara ilmu nahwu, yang kami tahu ini Cek, itu wan najata. Nah, mungkin wan najati itu jawabannya apakah salah? Tidak juga jawabannya, tidak salah, tidak. Karena ilmu gramatikal bahasa itu bisa bolak-balik, bisa pucuk bawah, bisa kiri kanan, pokoknya bisa bludek-bludek deh nah. Dalam ilmu ini yang dasarnya be kan. Karena kalau kita bahas tambah panjang cerita ngarak sana, karena itu ada bab kajian dewe. Jawabannya kalau yang masyhur itu wan najata. Tapi kalau wan najati apakah salah? Jawabannya tidak juga, tidak salah, tidak. Karena di situ ada, kalau dalam kajian nahwu dan sorof, dia ada apa namanya itu pergeseran kata, dan apa namanya itu ada semacam yang dibuang, ada yang diambil, ada yang dimasukkan semacam itu nah. Secara ilmu gramatikal. Nah, kayak itu mungkin kajiannya karena kajian khusus itu, dan juga agak ribet kalau ngejelasinnya apa namanya itu dengan ilmunya, dan menjelaskannya tidak dengan secara langsung. Iya, agak Iya, karena itu gramatikal aja. Sama cak kita belajar bahasa Inggris cak bahasa Arab nih, simple present tense. Uji kita be simple nama, tidak simple tidak itu. Ini kalian simple future tense. Nah, itu sama bahasa Arab nih kan. Dari dalam ilmu gramatikal nahwu dan sorof. Jadi jawaban intinya yang masyhur itu wan najati itu juga tidak salah, tapi itu ada kajian tersendiri tentang itu. Nah, kalau nak mengkajinya silakan kita ngaji ilmu nahwu dan ilmu sorof. Lemaknya ambil yang umum berarti ya. Ya, ambil umum be. Sama cak la euro dengan la yaro. Itu benar kalau cak, tapi yang umum itu ya euro. Nah, itu kan. Nah, baik jemaah ini dimuliakan Allah, kita lanjutkan dikit tadi. Nah, jadi memang ada makhluk yang menghuni bumi sebelum manusia. Bentuknya pecah apa ini? Cak apa ada penjelasannya di kitab. Tapi tidak usah kita bahas di sini. Nah, lalu sejarah peradaban Islam tadi rentetan masanya ialah masa diutusnya baginda Nabi SAW sampai ke kewafatan baginda Nabi kita SAW. Kapan itu terjadi? Ya 14 abad yang lalu lebih kurang. Karena Nabi itu umurnya beliau kan tidak sampai 100 tahun. Dalam hitungan Hijriah 63, dalam hitungan Masehi 60. Nah, itu masa terbaik umat Islam. Mana cek masih mungkin kan tak waktu? Bisa ya, coba lagi. Halo, Assalamualaikum. Nah, malu putus. dia. Ketes aja. Iya, itu bahasa Jermannya urung. Nah, kita lanjutkan. Itu masa diutusnya baginda Nabi kita SAW. Yang selanjutnya yaitu masa zaman Khulafaur Rasyidin. Masa zamannya khalifah sahabat Nabi yang 4. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Nah, itu pasca baginda Nabi kita SAW. Lalu masa selanjutnya ialah masa dinasti-dinasti atau kerajaan-kerajaan atau kesultanan-kesultanan Islam. Nah, pada masa ini banyak kerajaan Islam, tapi yang paling banter besar yang menguasai dunia pada waktu itu ialah 3. Pertama Bani Umayyah. Bani Umayyah ini pusat kedudukannya di Damaskus, kalau sekarang negara Suriah. Nah, yang ibu kota. Nah, yang kedua dilanjut itu Umayyah runtuh, dilanjutkan Bani Abbasiyah. Bani Umayyah ini cek keturunan Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan. Yang kedua Bani Abbasiyah. Bani Abbasiyah ini keturunan Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib, masih keluarga Nabi juga, keturunan paman Nabi. Pusat pemerintahan ibu kotanya ada di Baghdad yang sekarang Irak. Abbasiyah runtuh itu yang 3. Namanya Utsmaniyah, yang barat itu Ottoman Empire. Nah, Kesultanan Utsmaniyah. Pusatnya di Istanbul, Turki. Dan Kesultanan Utsmaniyah ini dinisbatkan ke Utsman Al-Ghazi. Utsman Al-Ghazi ini biasa dia ini, rakyat biasa, tapi dia sempat doa supaya anak cucunya jadi penguasa dunia, dan itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah,
dinasti Utsmaniyah, dinasti itu jadi 3 dinasti ini saling ganti dalam menguasai berabad-abad hingga akhirnya dinasti Utsmaniyah ini runtuh pada tahun 1924 Masehi. Dan itu sudah terjadi 102 tahun yang lalu. Nah, jadi itu adalah kerajaan Islam terakhir dunia yang runtuh. Sebelum nanti kita akan diikuti oleh setelahnya habis dari situ kita diikuti oleh peradaban Islam modern dalam zaman setelah Utsmaniyah runtuh 1924 ke sini. Itu masuk ke peradaban modern sampai ke masa kita ini. Jemaah yang dimuliakan Allah, Nabi SAW menyebutkan ada 3 masa kata Nabi, yang di situ adalah masa kejayaan Islam dan masa terbaik uji Nabi. Apa itu? Pertama masaku uji Nabi, masa diutusnya Nabi. Yang kedua uji Nabi masa setelahku, masa sahabat-sahabat aku, ialah masa Khalifah 4. Dan yang ketiga masa-masa kerajaan-kerajaan setelahnya, ialah yang Umayyah, Abbasiyah dan Utsmaniyah itu tadi. Dan masa itu sudah berakhir yang disebut oleh Nabi tadi. Nah, kita sudah berada di masa yang terakhir, yaitu masa peradaban Islam modern yang juga dalam sabdanya Nabi kita SAW sebagai masa yang dikenal sebutan akhir zaman. Jadi bukan dikatakan akhir zaman itu kita adalah para anak kiamat apa besok lusa tahun depan ini, bukan itu sebetulnya esensi dari penyebutan itu tadi. Nabi itu membagi periodisasi dunia itu dewe. Sudah pernah disebutkan oleh Nabi pada masa itu dan terbukti memang benar, itu terbukti. Masa Nabi, masa 4 sahabatnya, dan masa kerajaan setelahnya. Dan itu terbukti memang 1924 runtuh. Ottoman Empire itu runtuh, pusat di Turki. Turki berganti menjadi republik. Nah, sampailah ke masa kita saat ini. Nah, jadi jemaah yang dimuliakan Allah, intisari ataupun pelajaran kita dari mengkaji sejarah peradaban Islam ini ialah pertama kita mengenang tokoh-tokoh yang dulu ikut melakukan ekspansi penyebaran Islam. Ketika zaman Nabi hanya komunitas Madinah pada waktu itu yang ikut memeluk Islam dan masuk wilayah ekspansi Islam. Nah, di zaman Khalifah setelahnya wilayah semenanjung Arab, Persia dan sekitarnya itu diekspansikan untuk menjadi wilayah Islam. Di zaman kesultanan mulai ekspansi ke arah Eropa, mulai ekspansi ke arah Asia dan bahkan sampailah ke kita di Indonesia ini tadi. Nah, cerita itu kakek kita lanjutkan besok karena ada urutannya ke sejarah peradaban Islam Nusantara dan sejarah peradaban Islam di Palembang. Nah, lalu jemaah yang dimuliakan Allah, apalagi yang bisa kita pelajari dari situ, artinya kita mengenang wong-wong sebelum kita. Apa itu? Satu, tokoh umaroknya, khalifahnya, sultannya, amirnya dan lain sebagainya, pimpinan-pimpinannya, maliknya, rajonya. Beliau itu adalah wong-wong yang membawa dan mengekspansikan Islam ke berbagai penjuru dunia. Yang kedua, apalagi para ulama-ulamanya yang hidup pada masa itu. Apa itu? Imam 4 mazhab, Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, Imam Aqidah, Asy'ari, Maturidi, Imam Tasawuf, Al-Ghazali dan Al-Baghdadi. Itu yang keagamaan, yang ilmu-ilmu keislaman. Belum lagi yang ilmu-ilmu modern, ada namanya Ibnu Khaldun yang terkenal, ada namanya Ibnu Qudama, ada yang namanya Ibnu Sina, ada yang namanya Al-Biruni, ada yang namanya Al-Hallaj dengan Al-Farabi dengan filsafatnya, ada yang ahli kimia, fisika, geometri, biologi dan matematika dengan berbagai macam ilmu-ilmu lainnya. Nah, kayaknya tidak sempat lagi nak ngangkat itu aja. Iyalah sudah waktunya terjepit. Iya. Terakhir closing aja Ustaz. Iya, nah jadi jemaah sekalian yang sudah menelpon ataupun ada yang ingin ditanyakan yang belum sempat kesampaian, mungkin bisa di save dan ditanyakan di besok karena kami masih bersama beberapa hari ke depan sampailah akhir Ramadan KG. Nah, sebagai closing statement jemaah yang dimuliakan Allah, pelajarannya tadi pertama kita mempelajari peta penyebaran Islam, artinya kita belajar wong-wong sebelum kita kan. Nah, peta penyebaran Islam dari zaman Nabi ke zaman kita di berbagai penjuru dunia. Yang kedua, pelajaran kita bisa ambil dari sejarah peradaban Islam dunia ini ialah kita mencontoh atau meniru, kalaupun tidak ada pacak persis, paling tidak kita ada niat ataupun ada ikhtiar untuk meniru ataupun mentauladani wong-wong sebelum kita itu tadi. Dalam hal keagamaan ya tentu mungkin kita belajar dari keilmuannya Imam Ghazali, Imam Syafi'i dan sebagainya. Pun juga begitu dengan ilmu-ilmu yang eksak ataupun non eksak, yang alam ataupun yang sosial humaniora dari ulama-ulama yang sebelum kita ini tadi. Mana caranya mungkin kita belajar filsafat itu dari pemikirannya Al-Hallaj dan Al-Farabi. Mana caranya mungkin kita belajar ilmu kesehatan itu dari Ibnu Sina. Mana caranya kita belajar dari Ibnu Khaldun, dari Ibnu Qudama, dari tokoh-tokoh Al-Khawarizmi dengan matematikanya, Al-Jabar dan lain sebagainya. Nah, artinya jemaah dimuliakan Allah, Islam itu pernah berjaya pada masa itu dengan berbagai ilmu-ilmu pengetahuan yang ada itu. Kalau kita buka tokoh-tokoh Islam itu di zaman kesultanan Islam itu, zaman Umayyah, Abbasiyah sampai Utsmaniyah, itu banyak tokoh-tokoh Islam yang ahli bukan hanya di bidang agama tapi juga di bidang ilmu-ilmu umum. Zaman Utsmaniyah itu rel kereta di Turki itu menjadi rel kereta terbaik pada waktu itu, mekanik terbaik. Nah, di zaman-zaman sebelumnya lagi belum lagi zaman Umayyah dan Abbasiyah itu terkenal dengan arsitektur bangunan yang kokoh yang kuat. Baik. Jadi kalau misal kita ke Spanyol, jangan cuma nyingok
pertonton sepak bola, tapi kita jingok bagaimana Istana Alhambra itu sampai sekarang masih ada berdiri kuat tegak kokoh padahal lah ratusan tahun yang lalu. Nah, artinya di situ kita belajar, kita ngambil kesimpulan bahwasanya kita mengingatkan untuk memperbanyak ibadat tentunya pertama, dan kedua untuk memperdalam berbagai ilmu-ilmu yang di situ mungkin kita masing-masing menekuninya dengan berbeda-beda, tidak harus sama. Nah, jemaah ini dimuliakan Allah dan rahmati oleh Allah Taala. Mungkin ini saja sedikit materi yang bisa kami sampaikan, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kepada Allah mohon ampun, kebenaran hanya milik Allah, sedangkan kehilapan hanya milik pribadi kami. Kami ucapkan terima kasih kepada para pendengar, para jamaah yang sudah menyimak dan sudah bertanya. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.